Assalamualaikum, salam literasi. Bertemu lagi di Cafe Literasi bersama saya, Hirkan. Setelah di video sebelumnya kita berhasil menginstal InDesign, sekarang saatnya kita melakukan konfigurasi dasar. Silakan login kembali ke InDesign dengan username dan password administrator. Saat pertama kali dibuka, aplikasi ini masih menggunakan data standar atau data default. Seperti yang di layar, nama perpustakaan yang tampil belum menyesuaikan dengan nama perpustakaan di sekolah teman-teman. Logo juga masih menggunakan logo default. Di sini menggunakan bendera Indonesia merah putih ya. Ada dua hal penting yang akan kita atur. Yang pertama, identitas perpustakaan, ya, termasuk logo ya. Yang kedua, master data koleksi, agar nanti kita bisa membedakan laporan antara buku paket pelajaran dan buku bacaan umum. Kita langsung saja, langkah pertama, silakan ke menu administrasi, lalu turun ke bawah, klik masuk ke pengaturan umum. Klik menu nama perpustakaan. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Misalnya nama perpustakaan teman-teman, perpustakaan SMA Sukma Jaya, misalnya. Kemudian jangan lupa sesuaikan jenis perpustakaan menjadi perpustakaan sekolah. Kemudian gambar logo. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan gambar logo dari perpustakaan atau logo sekolah teman-teman. Misalnya di sini saya coba ganti dengan asal ya, misalnya ini. Saya ulangi. Ya, caranya bagaimana? Tinggal klik browse, ya, cari atau select file di sini. Klik saja, lalu arahkan ke lokasi atau tempat teman-teman menyimpan file logonya. Nah, saya di sini akan mencoba dengan logo random ya, yang ada di komputer saya. Baik, misalnya ini diklik saja, kemudian klik open. Jika sudah, teman-teman bisa klik upload. Oke, sudah, ini sudah berganti. Ya. Nah, jika teman-teman mau mengaktifkan COP, ya, teman-teman juga bisa mengganti di menu ini, gambar COP surat. Nah, nanti di setiap laporan, jika teman-teman ingin mengekspor laporan langsung dengan COP sekolah atau COP perpustakaan, ini teman-teman harus ganti. Silakan, tapi harus siapkan dulu gambar dengan bentuk seperti ini, ya. Baru diupload di sini. Ya, kalau menggunakan COP, jangan lupa ini dicentang. Di sini saya akan mencoba dengan tidak mengganti nih ya, saya tidak menggunakan COP di laporan. Nah, sudah, jangan lupa klik simpan. Baik, kita lihat apakah di sini akan berubah, ya. Oke, belum, logonya belum. Kalau teman-teman menggunakan browser Google Chrome, teman-teman bisa ke sini ya, pencet titik 3 di sini, di pojok kanan atas, kemudian cari delete browsing data, Ctrl Shift Del. Diklik, kemudian aktifkan di
sini aja, charge image and file. Ini diklik ya, dicentang, kemudian delete data. Nah, kita kembali ke jendela atau di dashboard InListLite kita, kemudian kita refresh. Oke, sudah berhasil berubah dengan logo yang sudah kita ganti tadi, yang sudah kita pasang tadi. Baik, sudah ya. Kemudian lanjut lagi, sekali lagi masuk ke administrasi, pengaturan umum, lokasi perpustakaan. Kita akan mengubah alamatnya. Ya. Kode pusat biarkan saja, kemudian nama perpustakaan, perpustakaan pusat, alamatnya silakan sesuai, misalnya Jalan Merdeka Selatan nomor 1 Mataram. Jangan lupa klik koreksi. Oke, silakan diperhatikan teman-teman, di sini sudah berubah ya. Perpustakaan SMA Sukmajaya, kemudian di bawahnya ada alamat Jalan Merdeka Selatan nomor 1 Mataram. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu kita akan menyesuaikan kategori koleksi. Nah, langkah kedua ini yang sering terlewat tapi sangat penting ya menurut saya untuk kebutuhan akreditasi atau pelaporan di dana BOS mungkin di sekolah teman-teman. Jika nanti misalnya berapa jumlah buku paket yang ada di sekolah, ini bisa kita cek dari sini. Kemudian buku pengayaan, buku umum ya, bisa juga kita ekspor laporannya dari aplikasi InListLite ini. Caranya masuk ke menu administrasi, pengaturan katalog, jenis bahan pustaka. Secara bawaan, InListLite biasanya hanya menyediakan kategori umum seperti monograf ini ya, teman-teman, untuk semua jenis buku. Nah, karena ini saya buatkan video khusus untuk sekolah, saya sangat menyarankan teman-teman membuat pemisahan yang jelas. Kita akan buat 2 kategori baru dengan cara klik tambah. Ini teman-teman ya, copy dari jenis bahan, pilih monograf, proses. Oke. Format, ini default bibliografi, kemudian tulis kode. Misalnya di sini pakai paket saja, nama buku paket, kemudian keterangan, ini diketik ya teman-teman ya. Keterangan ini buku paket. Nomor urut, misalnya tadi di atas ada monograf di sebelumnya, tapi di sini kita buat dia paling atas. Atau nomor 2 ya. Nah, kemudian ini ya. Ini nanti menu-menu yang akan muncul di menu entry katalog dari jenis buku paket ini. Jika sudah, silakan klik simpan. Oke. Kemudian kita tambah 1 jenis koleksi lagi, klik tambah lagi. Copy bahan dari monograf, proses. Atau ya, teman-teman bisa mengubah monograf ini menjadi, kita klik koreksi ya, kode 001, nama monograf ini kita ganti menjadi buku fiksi dan pengayaan. Ini kita samakan saja ya, nomor urut 1, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah berubah, tadi di sini ada monograf, sekarang berubah menjadi buku fiksi dan pengayaan. Nah,
Sudah ya teman-teman? Lanjut ke tahap 3. Terakhir ya. Kita atur jika di aplikasi ini menggunakan lokasi ruang ya. Kita nanti akan mengubahnya menjadi lokasi rak. Nah, biasanya di sekolah-sekolah ruang koleksinya hanya satu. Nah, makanya di sini kita akan menyesuaikan ruangan menjadi rak. Silakan teman-teman ikuti. Silakan masuk ke pengaturan umum, lokasi ruang. Ya, ini teman-teman bisa menggantinya satu-satu, mengkoreksinya atau mengeditnya. Lokasi perpustakaan, kemudian kodenya diamkan saja, nama misalnya rak 001 atau bebas, misalnya rak referensi. Deskripsi rak koleksi referensi. Kemudian simpan. Dan yang bawah kita sesuaikan. Ini tadi menjadi rak, misalnya rak novel. Ini kita bisa sesuaikan misalnya rak novel. Jadi di satu rak itu nanti isinya novel semua misalnya. Ini dikosongkan juga boleh, kemudian simpan. Seterusnya rak buku agama atau rak agama saja, dan deskripsi dikosongkan saja. Ini dihapus saja ya. Simpan. Jika masih kurang, teman-teman bisa klik tambah. Kode misalnya ikuti saja urutannya 0104. Nama rak misalnya rak umum. Silakan sesuaikan menurut koleksi yang ada di perpustakaan teman-teman. Nah, klik simpan. Oke, sudah selesai. Tujuan kita menyesuaikan ruang menjadi rak ini nanti tentunya untuk memudahkan siswa dan juga teman-teman sendiri saat mencari buku fisik yang mungkin terselip di rak-rak yang salah nantinya. Sehingga kita bisa sesuaikan lagi, kita masukkan lagi ke rak yang benar. Baik, identitas sudah sesuai, kemudian nama-nama rak untuk buku juga sudah kita siapkan. Berarti dasar atau pondasi perpustakaan digital Bapak Ibu sekarang sudah ada, sudah kuat. Nah, di video selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang sering menjadi momok bagi pengelola perpustakaan, yaitu klasifikasi buku menggunakan DDC, Dewey Decimal Classification. Jangan khawatir teman-teman, saya akan bagikan trik jalan pintas atau tips mudahnya bagaimana cara menentukan nomor klasifikasi tanpa perlu menghafal rumus DDC yang tebal. Pastikan Bapak Ibu sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.